penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh kita menyerang jaringannya sendiri. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya yang selalu ingin sehat. Ya, kali ini Oma ingin sharing tentang satu penyakit yang membuat banyak orang yang terkena memang cukup memprihatinkan. Ya, Oma ingin membahas satu penyakit namanya lupus. Lupus, ya. Lupus ini sebetulnya penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun yang kronis dan dapat menyebabkan peradangan. Jadi nanti yang diserang apa itu beda-beda. Masing-masing orang tidak sama. Ada yang diserang kulitnya ini terus ruam-ruam, ada yang di organ jantung, organ di ginjal dan sebagainya ya. Jadi tidak sama ya. Kemudian ini memang termasuk penyakit yang berbahaya ya. Jadi Oma sih sebagai herbalis kebetulan memang pernah menangani beberapa kasus lupus. Jujur saja, ada yang berhasil, ada yang gagal. Belajar dari pengalaman ini, Oma sih memberi saran agar siapapun yang terkena lupus sebaiknya kita seiring sejalan antara medis dengan yang tradisional. Biarkan medis mau memberi solusi yang bagaimana itu medis. Tetapi yang tradisional ini sangat membantu. Oma pernah menangani seorang anak yang kena lupus itu masih berapa tahun yang lalu ya. Udah lama tuh anaknya udah gede sekarang. Ya kira-kira 10 tahun yang lalu. Anak tersebut sampai nggak bisa apa-apa karena terkena lupus itu ya. Secara medis sudah ditangani tetapi ternyata hasilnya kurang maksimal. Begitu Oma cuman memberi resep itu pakai rimpang. Rimpangnya namanya waktu itu temu mangga atau kita juga bisa menggunakan kunyit. Kunyit seperti ini. Ya. Kenapa kita menggunakan rimpang? Karena ternyata rimpang ini hampir sebetulnya sama ya. Mau kunyit, mau temulawak, mau temu mangga atau temu-temuan yang lain itu mempunyai khasiat anti-inflamatori atau anti-inflamasi, anti radang. Sedangkan virus lupus ini memang terjadi peradangan di tubuh kita ya. Nah, penyebab lupus sendiri memang belum diketahui secara pasti ya. Kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan, ya genetik ada keturunan ya, kemudian lingkungan sering dikaitkan terjadinya lupus ya. Beberapa pemicu dari munculnya gejala lupus adalah paparan sinar matahari. Ini yang sungguh memprihatinkan ya penderita lupus, karena begitu dia kena sinar matahari biasanya enggak kuat. Jadi dia harus benar-benar menghindari sinar matahari ya. Lalu penyakit infeksi itu ya terjadi radang ya, atau karena obat-obatan tertentu bisa saja menjadi terjadi lupus begitu ya. Lupus ini sendiri ya berupa inflamasi kronis ya, jadi radangan kronis jaringan ikat dalam bentuk diskoid. Ini dari pelajaran kuliah Oma di Staf Nalanda ya, jurusan pengobatan tradisional, diajarkan tentang penyakit antara lain lupus ini. Ini Oma ambil dari bahan kuliah Oma ya. Nah, yang biasanya inflamasi kronis itu mengenai kulit ya, bisa sistemik dan menyerang satu sistem organ ginjal, jantung seperti mata dikatakan, dan saraf. Jadi selain kulit dan bersifat fatal memang ya, penyakit kambuhan. Jadi lupus ini nanti bisa sembuh, nanti bisa juga kambuh lagi. Nah, bagaimana ini solusinya nanti ya?
Kemudian ya diduga ini penyakit autoimun dipengaruhi oleh faktor hormonal, bisa juga pemakaian obat tadi sudah Oma sampaikan ya, faktor lingkungan dan genetik. Tadi secara umum begitu. Ini dari bahan kuliah Oma juga sama ya. Nih gejalanya sekarang ya. Ini mudah lelah, berat badan turun, lalu gangguan pencernaan ya. Kemudian kulit kemerahan ya, seperti gabakan ya. Gabakan itu apa ya? Pokoknya yang ruam-ruam gitu di kulit bisa saja. Khas sekitar hidung dan pipi khas. Jadi ada semacam kayak bentuk ini nanti kayak kupu-kupu gitu ya. Nah, ini berbentuk kupu pada 50% penderita. Luka pada jari dan tungkai. Jadi di jari-jari juga bisa luka. Kemudian gejala tergantung organ yang terkena, apakah ginjalnya, apakah jantungnya, atau sarafnya. Nah ini bisa berbeda-beda. Nah komplikasinya itu infeksi, lalu maaf ya sampai ke gagal ginjal, nekrosis tulang pinggul akibat penggunaan steroid jangka panjang. Nah memang biasanya karena medis memberikan obat-obatan steroid ya, jadi karena harus jangka panjang dikonsumsi, akibatnya bisa memicu penyakit ini, jadi terjadi komplikasi ya. Ciri-ciri penyakit lupus mudah diketahui. Gejala yang pertama adalah nyeri dan sakit sendi, bisa juga ya. Kondisi ini biasanya dijumpai saat pagi hari bangun tidur, itu nyeri sendi ya. Ini bahan kuliah Oma ya, waktu Oma masih kuliah. Lalu lupus itu penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh kita menyerang jaringannya sendiri. Jadi imun tubuh kita menyerang jaringan kita sendiri ya. Lupus dapat mempengaruhi sendi, kemudian kulit ginjal, sel darah, otak, jantung dan paru-paru ya. Gejalanya tadi sudah ya, meskipun lupus belum ada obatnya, penanganan berfokus pada peningkatan kualitas hidup. Ini yang harus kita upayakan bersama ya, dengan mengendalikan gejala dan meminimalkan kekambuhan ya. Dimulai dengan mengubah gaya hidup, termasuk pola makan dan perlindungan terhadap sinar matahari ya. Nah, manajemen penyakit lebih lanjut berupa obat-obatan seperti antiinflamasi dan steroid, itu kalau secara medisnya. Memang lupus termasuk penyakit berbahaya dan bisa memiliki angka kematian yang tinggi seperti halnya dengan HIV. Ini yang memprihatinkan, di mana sistem pertahanan tubuh yang rendah sama buruknya dengan sistem pertahanan tubuh yang menyerang tubuh sendiri. Jadi serba seperti makan buah si malakama ya, maju kena mundur kena. Nah ini dari pengalaman Oma selama ini, ternyata sebetulnya ada solusinya walaupun tidak secara total. Artinya ini solusi alami ini membantu banget, karena pasien Oma yang ditangani medis lalu kita kasih herbal, dia bisa sembuh total sampai sekarang. Sudah lebih dari 10 tahun. Artinya memang mari kita manfaatkan yang tradisional ini ya. Dokternya tidak akan melarang kalau cuman pasien mengkonsumsi kunyit ya. Misalnya nih, Oma sudah siapkan seperti contoh nih. Oma biasanya menyarankan rimpang yang mempunyai khasiat antiinflamasi ya, ini membantu sekali. Seperti ini Oma sudah bikinkan dalam bentuk serbuk ya. Ini kalau di Oma namanya nih jamu bundama, sudah dibikin seperti ini. Kita tinggal seduh. Jadi kalau misalnya ada yang terkena anak-anak ya tentu saja dosisnya sedikit saja. Kalau misalnya dia sudah agak dewasa kira-kira segini saja. Ini air panas tadi ya. Terus nah ini terus diseduh seperti ini saja. Dan ini kalau namanya cuman rimpang seperti ini boleh diminum berulang-ulang, artinya 3 kali gitu misalnya ya, pagi, siang, sore gitu ya. Karena ini akan sangat membantu mengatasi gejala dari lupus tadi. Kan gejalanya tadi ada kelelahan, ada gangguan pencernaan ya, atau juga ada radang timbul di
beberapa bagian tubuh ini. Jadi ini aneka rimpang ini sangat membantu mengatasi inflamasinya ya. Kemudian juga nanti perbaikan saraf kita bisa menggunakan tanaman ini. Ini namanya pegagan atau Centella asiatica. Ya. Oke. Kemudian solusi lainnya, jadi selain menggunakan ini rimpang atau herbal daun ini ya, kita perlu konsumsi makanan tinggi nutrisi. Ya, tinggi nutrisi. Jadi harus mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh dengan konsumsi vitamin dosis tinggi. Nah, kalau vitamin dosis tinggi, herbalnya bisa menggunakan daun kelor. Saya ngomong nggak bawa ya, tapi Anda sudah tahu semua kan ancu daun kelor seperti apa? Karena daun kelor itu nutrisinya tinggi sekali. Ya, nanti akan dibantu nih, kayak apa daun kelor, ada fotonya ya. Nah, selain itu juga mesti konsumsi bahan-bahan jamu atau bahan-bahan makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Tadi antara lain bisa dengan daun kelor. Daun yang lain seperti ini, daun pegagan, ini juga antioksidannya tinggi. Lalu rimpang-rimpang ini ya. Selanjutnya ini akan membantu ya, kalau yang nutrisinya tinggi akan membantu menekan gejala dari penyakit lupus itu sendiri ya. Teh hijau. Nah, teh hijau ini juga sangat membantu ya, karena dia mengandung polifenol yang mampu meringankan kondisi penyakit lupus ya. Nah, kalau ancu misalnya udah tahu teh hijau, tapi tetap memang harus dipertimbangkan kondisi fisiknya. Kalau Oma sarankan misalnya teh hijau dicampur ini boleh nggak nih? Seduhan rimpang seperti ini boleh nggak? Boleh banget, malah Oma anjurkan sih. Misalnya ada teh hijau, tambahkan ini gitu ya, sehingga aman untuk lambung kita. Untuk lupus ini memang apa ya, kalau tadi Oma sudah sarankan secara alami ya, ada rimpang, ada daun ini. Oma masih memberi masukan tentang terapi tidur dalam doa. Oma pernah kan ya sampaikan di videonya Oma, terapi tidur dalam doa atau lakukan meditasi. Ini kalau untuk sudah dewasa. Kalau anak-anak, kita sebagai orang tua bisa memberi sugesti setiap dia mau tidur atau sudah terlelap tidur, bisikkan kata-kata indah, aku sayang kamu, aku cinta kamu, misalnya nih mamanya gitu ya. Lalu kemudian dengan kasih sayang dielus-elus begitu ya, biasanya yang dielus daerah kepala ini akan sangat membantu, dielus-elus begitu ya. Nah, ini membantu sekali untuk bisa sembuh dari lupus. Jadi perhatian, kasih sayang dengan doa yang tulus itu luar biasa untuk membantu mengatasi penyakit lupus yang demikian apa ya, memang cukup berbahaya. Tetapi jangan putus asa ancu, kalau misalnya ada di antara Anda saran-saran Oma itu tadi, mulai dari satu doa, kemudian juga terus positif, berharap sembuh, jangan berhenti berharap ya, berharap terus sembuh, semangat tinggi ya, tetap konsultasi medis dan juga nikmatilah bahan-bahan alami seperti yang sudah Oma sampaikan. Oke ancu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semua orang bisa sehat.